Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Salsa Siempi Rizky dengan NIM 1908984. Kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban tenaga kerja. Tapi sebelum itu, pekerjaan seperti apa sih yang kalian impikan? Apakah menjadi seorang jaksa, seorang dokter yang siap membantu pasiennya? Apa menjadi seorang tentara dengan jiwa kesatrianya? Atau bahkan kalian ingin menjadi pengusaha dan bekerja di kantoran? Nah, apapun pekerjaannya, semoga bisa menjadi pekerjaan yang sukses. Kenapa sih kita sebagai pelajar perlu tahu hak dan kewajiban tenaga kerja? Karena selain nantinya kita akan terjun langsung di dunia kerja, kita harus benar-benar paham terkait hak dan kewajiban dari pegawai itu seperti apa, agar nantinya tidak salah dalam mengambil tindakan. Sebelumnya, udah tahu belum hak itu apa sih? Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kalau kewajiban, kalian udah tahu belum? Nah, kalau kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum ataupun moral. Tapi pasti tahu dong tenaga kerja itu apa? Yap, bener banget. Tenaga kerja adalah sekelompok pekerja dan atau suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membahas tentang hak yang dimiliki pegawai. Di antaranya, yang pertama adalah menjadi anggota serikat tenaga kerja. Jadi setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya, ada jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja atau K3, yang mana implementasinya adalah hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 berupa BPJS. Maka sebagai pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini. Yang berikutnya ada menerima upah yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Nah, termasuk juga tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya. Yang berikutnya ada membuat perjanjian kerja atau PKB. Karyawan yang telah tergabung dalam serikat pekerja memiliki hak untuk membuat perjanjian kerja yang dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah. Dan yang kelima ada pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Bagi perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Misalnya terkait waktu istirahat, disebutkan pula bahwa karyawan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Itu dia beberapa hak-hak yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Namun dalam mendapatkan hak-hak tersebut tentu saja kita perlu menuntaskan serta melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan pegawai diantaranya, yang pertama ada kewajiban ketaatan. Hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kewajiban konfidensialitas, yang mana setiap karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data di perusahaan. Lalu ada kewajiban loyalitas, di mana karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dalam memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan.
Dan yang terakhir ada kewajiban membayar ganti rugi dan denda jika buruh atau pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. Nah, itu dia beberapa hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan pernah merasa puas karena carilah ilmu seluas-luasnya. Saya Salsa Siami Rizky dan nantikan pembahasan-pembahasan lainnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.